Yang kami muliakan pimpinan Wihara Chaukun Huisyong Mahanayaka beserta yang mulia para anggota Sangha, yang terhormat anggota DPR RI Bapak Daniel Johan, tamu undangan umat Buddha yang berbahagia. Selamat malam dan selamat datang dalam perayaan Mooncake Festival Doa Berkah Keselamatan. 尊敬的本山住持慧雄大和尚，各位法师、国会议员张玉浩先生，各位嘉宾、护法善信，晚上好！欢迎大家出席中秋花好月圆文艺晚会。 Marilah kita mengawali dengan getaran tambur menyambut musim gugur Mooncake Festival. 24节令鼓进入中秋花好月圆，请大家欣赏节令鼓。 Marilah
pemberkatan keselamatan Mooncake Festival, dan penyalaan pelita keselamatan. Untuk itu, hadirin saya mohon untuk berdiri. 中秋祈福，诵经祝祷，请大家起立合掌。 Dengan hormat, kami mengundang pimpinan wihara Yang Mulia Chow Kun Hui Siung Mahanayaka untuk naik ke atas panggung memimpin doa pemberkatan keselamatan. Turut mendampingi 弘慧大和尚、智正法师、七正法师、法慈法师、善整法师。 yang terhormat Bapak Daniel Johan, Bapak Sugianto Kwan, Bapak Nurdin Purnomo, Bapak Jaina Siman, Bapak Aman Siman, Bapak Nagasati Salim, Bapak Sudi Tanjung Harjoyo, Bapak Sigit Purnomo, Bapak Huang Hongqing, Bapak Paiman Suling, Bapak Hendra Halim, Bapak Esko Huang, Bapak Afandi untuk turut naik ke atas panggung. Marilah kita doa dengan sesuai agama kita masing-masing. Bagi umat Buddha, marilah kita buka dengan wandana serta pembacaan mantra Baisaja Guru dan ditutup oleh doa. Namo Sakya Saja Guru Waidurya Prabarajaya Tatagataya Arhate Samya Sambuddhaya Tadyata Om Baisaje Baisaje Baisaja Samogate Swaha Namo Bhagavate Baisaja Guru Vaidurya Prabarajaya Tatagataya Arhate Samya Sambuddhaya Tadyata Om Baisaje Baisaje Baisaja Samogate Swaha. Kami mohon kepada Badanta Andanawira Mahanayaka
untuk membawa doa. Namo Bhagavate Sakyamunaya Tatagataya Arhate Samya Sambudaya. Terpujilah yang maha suci dan maha sempurna, Sakyamuni Buddha, Guru Agung, para bodhisattva, para arahat, para dewa, dan manusia. Namo Buddhaya, Namo Dharmaya, Namo Sanghaya. Dengan kekuatan paramita, Buddha, Dharma, dan Sangha, kami semua berdoa pada festival Mooncake tahun ini. Semoga kesempurnaan Samya Sambuddha memberkahi kita semua. Dunia selalu damai, negara Republik Indonesia makmur kertara harja. Semua makhluk diberikan kesehatan lahir dan batin, murah rezeki, panjang usia, dan sempurna lahir dan batinnya. Kami semua berdoa, para orang tua, para leluhur, musuh maupun sanak saudara yang telah meninggal dunia, semoga dapat mendengar Dharma, dapat terlahir di surga Sukawati. Kami semua berdoa, semoga semua bencana berlalu, semua karma buruk yang kami lakukan, yang berasal dari loba, dosa, dan moha, semoga di hadapan Sang Buddha kami menyesal dan bertobat. Dengan kekuatan Buddha, dengan kekuatan Dharma, dengan kekuatan Sangha, semoga semua makhluk berbahagia. Tadiata Om Gate Gate, para Sanggate, Bodhi Swaha. Sadu, sadu, sadu. Marilah kita di depan altar memberi hormat kepada Hyang Triratna. San Pao Song, 我们一起来唱国旗。
次农历闰年农历8月15日良辰，印度尼西亚首都雅加达大崇山西禅寺以佛教礼堂由印尼佛教中心协会主办中秋祈福文艺晚会，祝愿世界和平，国运昌隆，人民安乐，社会安定，民族和谐，灾障消除，政府首长政空康泰，文武百官，富国佑民，灾主示众消灾延寿，法体安康，家庭和乐，事业顺利，福慧增长，菩提精进，功德庄严，诸事吉祥。四众弟子以佛前向佛陀教主本师释迦牟尼佛恭敬供养，大家合掌向佛陀的座前恭敬行三问讯礼，一问讯，再问讯，三问讯，恭祝大家中秋快乐，万事如意，福慧增长，法喜充满。阿弥陀佛。阿弥陀佛。Dengan hormat kami mengundang pimpinan wihara sekaligus Wakil Ketua Utama Merangkap Sekretaris Jenderal World Buddhist Sangha Council Yang Mulia Chow Hui Siong Mahanayaka untuk berkenan memberikan kata sambutan Mooncake Festival. 恭请本山住持世界佛教僧切会首席副会长兼秘书长慧雄大和尚致辞。Yang saya hormatin Ketua Umum Asosiasi Buddhist Center Indonesia Mahanayaka Anda Nawira Mahastafira, anggota DPR Bapak Daniel Johan, Biku Sangha, umat Buddha, undangan, dan semua anggota sukarelawan yang ikut dalam perayaan ini. Selamat malam, Om Mitoho.
中秋节乃是我们中国文化的传统。一年有四季，春夏秋冬。这个一年的四季有24个节气，24节气 24 penggantian waktu. Maka hari ini bertepatan penggantian waktu dalam Autumn Festival， 就是中秋。所以，对我们生活在多元种族、宗教文化的国土里面，我们每一个人都有使命，所以季节会带给我们祥和，会带给我们未来的成就。如果我们没有一个正确的生活，当然转变这个节气的时候呢，我们会中暑，就会生病，我们会做事情不安，由于我们调不好自己的生活，所以形成中国人的文化生活的季节。Demikianlah perayaan Mooncake Festival seperti keyakinan kita etnis Tionghoa, satu tahun itu ada 4 musim. Musim dingin, musim panas, musim autumn atau musim gugur, nah serta musim semi. Nah kita mengenal ada 4 musim ini juga ada penggantian hari. 24 penggantian dalam satu tahun ini, 4 musim, di mana menjadi satu tradisi. Kalau kita hidup di dunia yang majemuk, nah di mana kita sangat membutuhkan satu pegangan yang kuat. Maka kalau kita selalu hidup di dalam kejujuran, menunjukkan budi pekerti yang baik, memiliki etika moral, nah setia, bakti kepada orang tua, tentu penggantian waktu kita tidak merasa jenuh, kecewa, dan keberhasilan pun pasti terwujud di mana telah terciptanya harmonis di dalam kehidupan kita bersama. Maka tradisi orang etnis Tionghoa, Autumn Festival, itu juga boleh dilestarikan, mengingatkan kepada kita harus melestarikan menjadi seorang manusia yang bijak, orang yang mengerti budi pekerti, yang bisa menegakkan etika moral, mengerti berbuat salah adalah suatu kemaluan bagi kita. Kita mau merasa malu sebab saya masih belum menjadi seorang manusia yang sempurna, masih banyak kekurangan. Maka itu di hari-hari besar kumpulnya umat atau warga itu saling hormat menghormati, saling memberi. Itulah tradisi orang etnis Tionghoa. Seperti kita di dalam Buddhis, setiap agama mengajarkan kita janganlah berbuat kejahatan, berbuatlah kebajikan. Seperti tradisi Tiongkok udah ribuan tahun yang selalu mengajak kita hidup di dalam kedamaian, hidup dalam kejujuran. Tetapi di dalam Buddhis masih ada 2 syair yang perlu kita lestarikan. Sucikan hati dan pikiran. Ini adalah ajaran para Buddha.
Artinya kalau kita mau menerobos jadi manusia yang sejati dan telah mencapai tingkat kesempurnaan, memiliki kekuatan. Kekuatan apa? Kekuatan filsafat memberi. Kita setelah mendapat sesuatu kekuatan filsafat ini selalu merenung, mengerti ajaran Buddha Dharma. Yang perlu kita tekankan yaitu kita jangan sesatkan diri. Artinya sesat kalau kita sembahyang selalu minta. Kalau orang yang minta itu miskin. Orang yang kaya dia harus belajar filsafat memberi. Memberi itulah kekuatan. Memberi itulah yang menjadi manusia besar. Artinya manusia besar itu memiliki jiwa bodhisattva. Orang yang rendah hati, orang yang bisa mengalah, orang yang bisa memaafkan orang berbuat salah kepada diri kita. Demikianlah ini disebut manusia yang sempurna. Menuju kebebasan yang mutlak. Yaitu saya mau meninggalkan semua kesengsaraan hidup yang penuh dengan kemelekatan. Kemelekatan terhadap keakuan, kesombongan. Nah inilah yang harus kita lakukan. Dan di dalam Buddhis, ajaran para Buddha, artinya Buddha itu bukan satu orang. Kita setiap insan masuk agama Buddha, tujuan suatu hari akan mencapai Samyak Sambuddha, Anuttara Samyak Sambuddha, Zhen Den Zhen Jue, yaitu kita menemukan kebenaran, kesempurnaan yang ada di dalam batin kita, yaitu bibit Buddha. Maka itu marilah kita di hari-hari besar, tradisi dikaitkan dengan agama, kita merenung kembali, jangan salah jalan. Kalau kita datang ke dunia ini menjadi manusia yang selalu minta, menjadi manusia yang selalu tidak mau ngalah, mau menang sendiri. Ya seluruh dunia punya milik kamu, kalau nggak ada teman yang baik mana ada artinya. Nah kita semua orang jadi orang kaya, juga nggak ada teman sejati kita. Siapa yang bisa membantu kita? Maka demokratis artinya ajaran para Buddha. Kita setiap insan memiliki kekuatan, yaitu kesempurnaan suatu saat pasti bisa menuju kesadaran membebaskan diri kita dari ikatan belenggu kependeritaan. Maka kita baru mengikuti pemerintah COVID yang berkepanjangan, lockdown ini pelan-pelan dibebaskan. Di Singapura, di Malaysia, Thailand, di Hong Kong udah mulai longgar, nggak usah isolasi. Bagaimanapun kita setiap orang harus tetap jaga diri yang baik. Kalau kita menilai COVID yang berkepanjangan ini adalah ulah manusia, karma kita. Kalau seseorang telah berbuat kesalahan, orang lain juga mengagungkan kesalahan ini. Kejahatan yang dilakukan, orang lain juga meniru kejahatan ini. Maka dunia kita itu cuman ada marah, siluman. Akhirnya lah kita serakah yang tidak mengenal lelah, nafsu yang tidak bisa merasa puas, dendam setiap waktu, setiap saat, tidak mau mendengar satupun yang tidak enak didengar di dalam perkataan. Kita selalu mau dipuji, tapi dari diri kita tidak pernah mau memuji orang lain. Kita curiga,
kita merasa orang lain berhasil, kita iri, cemburu. Maka timbullah efek-efek samping yang ada di masyarakat kita. Sehingga manusia yang makin hidupnya, langkahnya semakin cepat, kita nggak bisa mengikuti arus ataupun teknologi yang lebih canggih lagi dari kita. Kalau teknologi itu dulu 1 bulan mungkin penggantian sekali yang baru. Mungkin sekarang 1 minggu. Mungkin setiap hari. Mungkin juga setiap jam. Kita manusia tidak ada secanggih itu. Maka hati pikiran kita itu kosong, hamba. Tidak menemukan satu kekuatan yang bisa merasa kita cukup syukur, berterima kasih. Ya, demikianlah kalau kita mengenal COVID juga ulah dari manusia yang tidak bertanggung jawab, karma-karma kita. Sehingga ya virus-virus ini berkepanjangan terus merubah. Ya. Nah, kita kalau manusia tidak sadarkan diri, tidak belajar tenangkan diri, hati pikiran yang baik. Nah, kita belajar meditasi, belajar memberi. Nah, kita suatu saat masih dijebak di dalam ketakutan. Itulah ketakutan menjadi satu pikiran kita. Semakin hari imun kita turun. Itu membahayakan buat kita. Nah, setiap hari kimia-kimia itu di mana-mana. Kita mana bisa sanggup menerima. Kita mau melestarikan lingkungan, tapi manusia yang tidak bertanggung jawab masih merusak lingkungan. Inilah yang harus kita waspadain. Misalnya, sebagai seorang umat Buddha yang jujur, saya bisa mendapat kekayaan bermiliar-miliar, bertriliun-triliun. Kalau saya menanam satu bibit yang merugikan orang yang banyak, saya tidak mau mendapat pahala ini. Pahala ini juga bukan milik kita. Kalau kita menyadarin, kita belajar jujur. Nah, hoki kita bukan kita disimpan kekayaan kita di bank. Coba kita pikirkan Ukraina sama Soviet, kita perang. Berapa banyak di dunia konglomerat 1 malam aja jadi orang miskin. Nah, uang taruh di Singapura aja bisa diboikot. Ya. Nah, inilah dunia ini mara bahaya, tidak aman. Kita hidup di bumi ini bagaikan kaca begitu lapuk. Setiap hari bencana, gempa, bencana itu, bencana ini. Kalau kita tidak takut kepada karma, berbuatlah kejahatan. Suatu saat kita akan menanggung beban penderitaan yang harus kita tanggungin apa yang telah kita lakukan. Di dalam Buddhis bukan mengajarkan kita karma, itu takyul. Sakyamuni Buddha menemukan suatu filsafat hidup di dunia ini. Misalnya, saya pakai mie ini saya pukul, kita semua kedengaran. Sekejap hui kuang fan zao, kembali lagi ke telinga saya. Itulah disebut karma. Maka apa yang telah kita lakukan, kita berbuat sesuatu. Suatu saat dosa yang kita buat akan menimbulkan karma. Karma baik, karma buruk. Kalau kita menanam satu kebajikan, tentu dapat karma baik. Kalau kita menanam satu dosa yang buruk, pasti karma yang buruk. Karma sesuai waktu, jodoh udah mateng, pasti akan ketimpa musibah. Musibah, bencana. Kalau itu karma buruk, kalau karma baik, kita bisa hidup di dalam kebahagiaan. Nah, harus kita mengerti karma itu berdasarkan logika. Ya. Jadi
Jadilah seorang manusia yang jujur. Kita harus menjadi orang besar, jiwa-jiwa bodhisattva. Bisa mau memaafkan orang lain yang berbuat salah kepada diri kita. Kita tingkatkan samadhi cinta kita, cinta kasih kita, cinta sesamanya. Hidup di dalam keluarga harus harmonis. Nah, suami istri kita jangan saling tidak percaya. Nah, saling curiga. Kita harus saling belajar memberi. Kita harus bertanggung jawab menjadi seorang ibu yang mengerti budi pekerti, yang ramah, yang sejati. Menjadi seorang ayah, bapak, kita harus memiliki tanggung jawab yang baik, memberikan kesejukan, kenyamanan kepada keluarga kita. Nah, inilah disebut jiwa-jiwa besar bodhisattva. Sekali lagi, dalam doa pemberkatan yang telah kita doakan, mari kita membangun fondasi yang kuat, menerapkan doa kita di dalam kehidupan sehari-hari, sehingga apa yang kita inginkan pasti akan terkabul. Demikianlah saya sampaikan pesan-pesan Dharma dalam Mooncake Festival pada malam hari ini. Selamat Hari Festival Mooncake. Semoga bulan purnama yang menyinarin semua bumi di angkasa kita itu, kita mendapat cahaya penerangan, cahaya cinta kasih, cahaya keberhasilan, cahaya panjang umur, cahaya harmonis, dan jayalah kehidupan kita bersama menuju kesuksesan berhasil. Omitofo semuanya. Amitofo. Anumodana kepada pimpinan wihara. 感谢慧雄大和尚致辞。 Dengan hormat kami mengundang anggota DPR RI yang hormat Bapak Daniel Johan untuk berkenan memberikan kata sambutan. 恭请国会议员张玉浩先生上台致辞。 Yang kita muliakan, kita taati, Suhu Besar Suhu Prasnawira beserta segenap yang mulia anggota Sangga yang hadir, yang kita hormati segenap tokoh masyarakat, pimpinan marga, pimpinan perkumpulan, yang kita hormati segenap umat Buddha yang berbahagia. Selamat malam, Omitofo. Amitofo. Pertama, saya mewakili DPR sekaligus mewakili segenap umat Buddha tentu mengucapkan terima kasih kepada Suhu, kepada Sangga atas seluruh berkah doa yang sudah diberikan kepada segenap umat yang hadir di sini. Yang kedua, saya mengucapkan selamat melakukan festival kue bulan. Semoga festival kue bulan ini membawa berkah, membawa rezeki. Tadi Su Aan sempat cerita, biasanya di masyarakat Tionghoa itu kalau kumpul bersama keluarga itu setahun 2 kali. Pertama biasanya malam Imlek, dan kedua pada hari ini. Diyakini bahwa pada saat festival kue bulan itu, posisi bulan itu paling dekat dengan bumi. Nah, dengan harapan segala
perbuatan baik kita, segala doa kita itu memberikan jalan terang bagi kita semua. Ya. Ke depan kita juga selalu mohon berkah dari para biku, para biksu, para sangga, agar umat Buddha, masyarakat Tionghoa ke depan semakin maju. Kita berharap, kita titip tahun depan mungkin, apalagi tahun 2024 menjadi tahun politik bagi bangsa Indonesia. Kita harus semakin meningkatkan persatuan, kita harus semakin meningkatkan persaudaraan, dan mudah-mudahan masyarakat Buddha, masyarakat Tionghoa juga punya peran yang penting dalam menentukan nasib Indonesia ke depan, punya peran yang penting dalam melahirkan pemimpin-pemimpin untuk Indonesia. Kita berharap akan lahir pemimpin-pemimpin dari umat Buddha, akan lahir pemimpin-pemimpin dari masyarakat Tionghoa, baik di tingkat lokal sampai tingkat nasional. Dengan lahirnya para pemimpin dari umat Buddha, dari masyarakat Tionghoa, kita bisa berharap masyarakat Buddhis, masyarakat Tionghoa memiliki peran yang besar untuk membawa perubahan Indonesia yang lebih baik, Indonesia yang lebih bersih, Indonesia yang lebih maju dan sejahtera. Ya. Demikian, sekali lagi selamat melaksanakan festival Mooncake. Kami umat selalu mohon berkah suhu agar selalu punya keyakinan dengan kebaikan, agar selalu memiliki jalan yang terang, agar selalu rezekinya terbuka besar. Ya. Terima kasih, selamat malam, salam sejahtera, semoga semua makhluk hidup berbahagia. Omitofo. Amitofo. Kepada Pak Daniel kami mohon untuk tetap di atas panggung. Pemberian cenderamata kepada yang terhormat Pak Daniel Johan. Kami mengundang Bapak Sugianto Guan untuk memberikan parsel mooncake. 有请关有金先生献上中秋月饼。 Anumodana kepada Bapak Johan dan Bapak Sugianto Guan. Prosesi Ramatama vegetarian dimulai. 中秋花好月圆，素宴开始。
我们一起跟我念哈，愿断一切恶，愿断一切恶，愿修一切善，愿修一切善，是度一切众生。自度一切众生。恭祝大家法体安康，中秋快乐，阿弥陀佛。阿弥陀佛。可以开始吃了。Berikutnya mari kita simak persembahan sebuah tarian Buddhis aspirasi pencerahan diiringi lagu Hokkien Minnan。下面让我们一起欣赏佛教舞蹈闽南歌曲六祖禅师寄颂。春夏秋冬是自然的变化，人的运命敢是出世就来注定？花开花的声，流转在一条线。世情冷暖，尽在人的心肝，一切犹在你来看。若要讲人生啊，若袂着青春的影，岁月已经过一半，也是随缘。春夏秋冬是自然的变化，人的运命敢是出世就来注定？花开花的声，流转在一条线。世情冷暖，尽在人的心肝。一切犹在你来看。若要讲人生啊，若袂着青春的影，岁月已经过一半，也是随缘。是随缘较快活，菩提本无树，明镜亦非台，本来无一物，何处惹尘埃？岁月已经过了一半，也是随缘。
Dengan hormat kami mengundang pimpinan wihara Yang Mulia Chaukun Huixiong Mahanayaka untuk memberikan pesan Dharma Mooncake Festival dengan mengagungkan lagu-lagu Buddhis. 恭请本山主持中秋佛法开示及带动唱佛曲。诸位法师、诸位嘉宾、各位护法善信，中秋月圆，赏月亮，我们纪念中秋赏最圆的月亮，在大乘汉传佛教。月光菩萨，我们有赞叹月光菩萨悲愿宏生圆满菩提。Demikianlah dalam Mooncake Festival Buddhis Mahayana selalu bisa melalui cara kehidupan dan disamakan dengan seperti di dalam Mahayana, di pinggir Baisa Guru ada Re Kuang Pusa sama Ye Kuang Pusa. Demikianlah Ye Kuang Pusa yang penuh dengan kesempurnaan, memancarkan kebahagiaan, kesempurnaan untuk kita semua. Di bulan Mooncake Festival, kita semuanya bisa ikut bersama-sama selain menikmati vegetarian, kita juga doa bersama dan malam hari ini nanti saya akan membawa beberapa lagu-lagu Buddhis dari Mahayana kita nyanyi bersama. Yang perlu saya perkenalkan ada seorang mahabiksu yang bernama Hong Yi Tase. Dia adalah seorang seniman yang luar biasa. Dia memiliki seni, bahkan dia bisa menari Cahwani di tahun 40-an. Peranan yang dibawa adalah peranan yang sangat penting. Dia menciptakan beberapa lagu yang luar biasa. Beliau sebelum jadi biku, seorang mahabiksu, dia sangat dikenal di dalam pendidikan atau budaya di Tiongkok. Setelah diundang ke Jepang, dia kembangkan kebudayaan seni dari suara atau seni kaligrafi. Nah sekarang kalau seni kaligrafi 弘毅大师的书法，我们这边是看不到的。那个人民币一幅会几百万啊。Kalau seni kaligrafi itu ada satu tulisan itu udah berapa miliar ya, yang begitu hebat. Diagungkan di Tiongkok sampai sekarang. Yang akan saya jelaskan, sebelum dia mau menjadi biksu tinggal di Hangzhou, Hubaoqian, Hubao-si, istrinya 3 hari 3 malam berlutut di depan. Mau ketemu terakhir, 要跟他见面，第最后一次，3天3夜。他忍心，他说既然要断就断了，他不见，所以在他的简历里面弘毅大师很了不起，给我们后期的人学习，他有坚定的信心，
我们一个学佛的人，我们也要学习他的榜样。我们皈依了三宝，要奉行佛法，要以佛法作为我们的依归。我前天就听到有一个最虔诚的佛弟子，后来受人家的影响，他不拜佛，他谤佛，最后沦落到没有宗教。那我们很悲哀的，因为我们学佛的人不认识佛法，他崇拜神通，崇拜感应。当我们心里向外求的时候，你没有力量了。Kalau hati kita selalu bisa belajar pengendalian diri, mensempurnakan apa yang telah kita lakukan, kita laksanakan. Yang tidak baik, kita robah menjadi baik. Bukan kita sekarang manusia itu ya, nah misalnya hari ini, tadi pagi banyak yang kasih tahu suhu mungkin malam nggak datang. Tapi terakhir airnya datang juga. Kenapa? Kita terhadap sesuatu itu tidak merasa kita memiliki, apalagi agama kita. Kalau kita lihat orang Yahudi, dia bisa kuasain ekonomi dunia di New York, bahkan di Tamrin, gedung-gedung besar. Kenapa kita etnis Tionghoa, pikiran kita itu sempit, tidak bisa terbuka. Nah, kemelekatan yang kita itu cuman kita lihat di depan. Nah, misalnya orang yang Tapezhou, dia sebab udah belajar Tapezhou, mujizatnya luar biasa, tapi dia nggak ngerti Dharma. Dia merasa dia umat Buddha yang benar gitu. Kalau kita mengerti Dharma, belajarlah filsafat, memberi, mengayom. Kita tahu orang berbuat salah pun, saya tidak akan memalukan orang yang berbuat salah. Itulah disebut bodhicitta. Nah, kalau kita sedikit aja udah gosip. Nah, kita berdiri di tengah jalan, mau menuju utara, selatan, kanan, kiri, nggak ada tujuan. Akhirnya kita tenggelam di tengah jalan. Nah, sebelum saya terusin, saya akan memperkenalkan satu lagu Buddhis dari Hong Yi Dashi supaya kita semuanya bisa nyanyi bersama ya. 好不好？来，我们一起来唱《祈求》。弘一大师是作品，他是写词的那个歌曲哈。祈求 minta operator， 来，你们可以看。我常常在思想，我来自什么地方？我细细在思量，我将去什么地方？忆往事，岁月深处，真不悲伤。往前走，十字街口，只有盼望。佛陀，佛陀，伟大的佛陀，我依靠在你的左
明平安的地方。大家一起来唱好不好？我唱了一天，你们有印象哈？我常常在思想，我来自什么地方？我细细在思念，我讲起什么地方？往事追也深重，真不悲伤。往前程，十字街口，只有盼望。佛陀，佛陀，伟大的佛陀，我依靠在你的左旁，告诉我一个光明平安的地方。弘一大师是我们大乘佛教里面的一个戒律最严格的好榜样的律师，所以我们大家要学习出家的条例，一定学习弘一大师的制作。那我们学佛人必定要有正确的看法。Sebagai seorang umat Buddha, kita harus memiliki satu pandangan kebenaran. Pengertian kita terhadap Dharma itu bukan diminta, tapi kita harus belajar Dharma dari memberi. Kalau kita minta, berarti kita teka seperti anak kecil minta permen, minta uang. Justru kita mau belajar mandiri. Kita belajar bisa memanage kehidupan kita, memanage pandangan kita, terutama jiwa batin kita. Kalau kita merasa kecewa, merasa tidak enak di dalam hati, nah kita harus memperkuat pengendalian kita. Bagaimana kita harus merenung, memanage yang baik. Tentu manusia itu ada kekurangan, ada kelebihan. Kekurangan kita di mana? Manusia hidup di alam dunia yang penuh dengan nafsu keinginan. Tanpa ada nafsu keinginan, kita nggak bisa hidup di dunia ini. Tetapi manusia tanpa ada pandangan kebenaran, pengendalian diri, kita akan terjebak di dalam nafsu keinginan kita. 因为我们的欲望是没有止境的。Nafsu keinginan kita itu nggak bisa dikendalikan. Seberapa banyak pun kita merasa kekurangan. Jadi kalau kita udah berbuat sesuatu yang kita inginkan, kita masih mau merasa tidak cukup, tidak puas, sampai merangsang membuat kita marah, dendam, dengki. Itulah disebut karma-karma yang telah kita tanam di dalam kegelapan batin hidup kita. Maka kita harus bersabar, 每天我们要 introspeksi diri. Nah, kita harus maju ke depan berapa langkah. Kita mundur harus
2 kali lipat. Manusia itu terus bisa maju yang cepat. Tak pernah mau stop atau kita mundur berapa langkah ke belakang. Justru kalau kita selalu ditipu oleh nafsu keinginan kita yang tidak bisa dikendalikan. 我们要学习，不管我们出家，不管在家，我到现在我都在学习。我过去亲近了好多长老法师，全世界，不管在菲律宾，那时候我们瑞金长老90岁，我都每一年一定要去看他一次。那我们学习不怕多少人老都要学到老。那我们尤其学佛的人，不断的要改革自己，要从中改变自己。我大概30年我也没有唱了，今天是第一次下山，我30年都没有唱佛曲了。好，来，我们为了中秋，大家能够摄受业缘，把好的音声带回家。我们再来唱一首佛曲，忍耐是一种阴德，好不好？这个我的歌曲，我过去做了几十首的歌曲哈。那我在全世界我有带动人家唱佛曲，甚至我每一年在新加坡、马来西亚，甚至我带团到法国去表演过。好，我们今天一起来唱《忍耐是一种阴德》。忍耐是一种阴德，可以增加福报。有人欺负你，冤枉你，您不必伤心，你要欢喜，要欢喜，他为你送来了福德，为你送来了福德。忍耐是一种阴德，可以增加福报。有人欺负你，冤枉你，您不必伤心，你要欢喜，要欢喜，他为你送来了福德，为你送来了福德。好，大家一起唱啊！忍耐是一种阴德，可以增加福报。有人欺负你，冤枉你，你不必伤心，你要欢喜，要欢喜，他为你送来了福德，为你送来了福德。
我们很多人喜欢念阿弥陀佛，究竟有多少人在念佛？念佛要念自己心灵的佛，当你念外面的佛呢，你就着迷了。有没有得到唯心净土、自性弥陀？我们念佛的人，首先要具备阿弥陀佛叫无量寿、无量光。我的心会制造清净的国土吗？我做人很小气，斤斤计较，分别心，一点点发脾气，你怎么能够显现自己的净土呢？净土叫清净的国土，清净的内心。Demikianlah, dalam melafal nama Amitabha, kita harus melafal Amitabha yang benar, yang penuh dengan pengertian tentang tekad ikrar Amitabha. Maka kita bisa menciptakan tanah suci yang ada di dalam hati pikiran kita. Kalau orang udah nyenfo, serakannya luar biasa. Egonya tinggi, apalagi suka marah. Nah, ingat ya, manipulasi itu sangat membahayakan bagi pengusaha. Kita manage pengusaha sama manage di agama itu nggak sama loh. Religius itu nggak sama loh. Kita belajar religius, kita mau belajar filsafat memberi. Ada yang mau berdana. Dia cuma mau menutup dosa-dosa yang dia perbuat. Seberapa dana kita sumbang ke orang lain, kalau kamu tidak menemukan pencerahan yang ada di dalam hati batin kita, nggak menemukan Amitabha yang sebenarnya, kamu berarti minta Amitabha yang dari luar. Itu menyesatkan diri kita. Orang mau belajar, nah, jadi manusia yang sejati, yang bijak, bagaikan jiwa bodhisattva. Kalau kita berbuat sesuatu membantu orang, jangan merasa saya mau minta imbalan kembali. Itu kan dulu saya pernah bantu kamu. Itu bukan namanya cinta, itu cinta duniawi yang penuh dengan keegoisan. Kita harus belajar cinta dan mengasihi, cinta yang memberi, merasa syukur, berterima kasih. Ada yang bisa menerima paramita yang saya perbuat, seperti Bodhisattva Kuan Im. Mendengar jerit, tangis, umat menderita, datang menolong, tidak meminta imbalan apapun. Dia selalu merasa syukur dan berterima kasih. Bukan kita sekarang nyen tapeco itu minta Kuan Im, baru nyen sekali tapeco aja itu berpuluh-puluh kali permintaannya itu meminta dikabulin. Coba kita pikirkan, kita apa bisa menjadi seorang umat yang memiliki suatu kekuatan yang ada di dalam keyakinan kita. Maka marilah kita melafal Kuan Im, melafal Amitabha, mulai merubah keakuan kesombongan saya. Nah, merubah pandangan yang sesat menuju ke pandangan yang benar, sehingga saya memiliki satu pegangan yang kuat. Jadi bukan nyen Omi Tohut, suatu saat saya ke tanah sorga Sukawati. Sorga Sukawati itu mau dicipta di dalam kehidupan kita, di hati, jiwa, DNA kita harus disempurnakan. Sukawati itu kebahagiaan tanah suci. Demikianlah, marilah kita melafal Omi Tohut yang sebenarnya. Jangan minta Omi Tohut dari luar, sehingga kita menemukan pencerahan yang ada di dalam jiwa batin kita. Selanjutnya mari kita bersama anak-anak kita, nah, membawa suatu tarian atau lagu Sung Ni Isen
阿弥陀佛。来，我们大家一起唱，你们都会唱的哈。我经常把这一首歌带到哪里去哈？送你一生阿弥陀佛。送你一生阿弥陀佛，我们热情地欢迎你，送你一个合掌敬礼，我们真诚地欢迎你，送你一生阿弥陀佛，我们热情地欢迎你，送你一个合掌敬礼，我们真诚地欢迎你。佛起，佛陀慈光照耀你，幸福快乐无比，送你一生阿弥陀佛，我们热情地欢迎你，送你一个合掌敬礼，我们真诚地欢迎你。送你一生阿弥陀佛，我们热情地欢迎你，送你一个合掌敬礼，我们真诚地欢迎你，送你一生阿弥陀佛，我们热情地欢迎你，送你一个合掌敬礼，我们真诚地欢迎你，欢迎你来研究佛理，欢迎你来欣赏佛经，佛陀慈光照耀你，幸福快乐无比。一起唱，送你一生阿弥陀佛，我们热情欢迎你，合掌敬礼，我们真正地欢迎你。
来再一次的感谢他们，昨天晚上他们就排的哈，这个孩子很灵活的。Demikianlah kita mengagungkan nama Amitabha. Artinya maha pencerahan, penerangan sempurna, maha bijaksana, yaitu menemukan suatu kebenaran yang ada di dalam batin kita. Jadi kekuatan itu bukan dari luar, kita selalu bisa mengagungkan kebenaran di dalam hati kita itu penuh dengan kebahagiaan. Ada seorang umat, suaminya galak, tiap hari marah, sedikit pun tidak boleh. Dia selalu sabar, mau jadi istri yang setia sabar. Suatu hari suaminya jadi stroke, gak bisa goyang, mau tidur di ranjang. Wah, rasa dendam bencinya istri ini muncul. Saya tiap hari dimarah, dipukulin bakal. Nah, akhirnya dia bawa ke wihara. Waktu itu ada Suhu Sanchen. Suhu Sanchen ketemu dia. Mana boleh kamu umat Buddha? Umat Buddha gak boleh menaruh dendam benci. Siapa yang benci? Suhu Sanchen tanya dia, kamu tanya kepada diri kamu, sebenarnya kamu yang benci atau siapa yang benci? Banyaklah Nyen Xin Jing, tapi Zhou. Akhirnya orang ini terus bisa Nyen Xin Jing sampai hafal. Dia suatu hari timbul kesadarannya datang. Kenapa saya mau marah? Kenapa saya mau dendam? Begitulah dia suatu hari datang ke wihara. Cerita sama kita, Suhu Ho Chai saya datang ketemu Suhu Sanchen, dia ngajarin saya baca Xin Jing. Nah sekarang saya buat apa? Mau dendam, mau benci sama orang yang pernah sakitin saya. Itulah suatu teladan umat Buddha yang baik. Kejahatan janganlah dibalas dengan dendam atau benci. Di dalam Buddhis Mahayana selalu mengutamakan Omitofo. Kita ketemu orang juga Omitofo. Arti Omitofo itu sangat mendalam. Kalau kita mengerti makna, itu juga diibaratkan seperti keagungan Sakyamuni Buddha begitu agung. Dan beliau yang mengajarkan kita ada satu ajaran tentang Amitayut, yaitu Omitohut. Bisa membebaskan diri dari kita dari dendam, benci, marah, dengki, bisa hidup di dalam kehidupan sehari-hari, menemukan cahaya penerangan, bisa hidup sangat bahagia. Nah, demikianlah kita harus mengerti. Jangan pikir Omitohut untuk suatu saat saya mau ke Sifang Cile Seci udah meninggal baru Omitohut. Mau panjang umur juga mau Omitohut. Jangan salah paham, Omitohut itu bukan untuk orang meninggal. Justru kita itulah memiliki kekuatan selalu membaca Omitohut, selalu memberikan orang semangat. Lihat orang berhasil, kita mau merubah, cales, cemburu. Itu cemburu hati, itu neraka. Saya mau merubah sifat-sifat saya. Jadi kemelekatan, kebiasaan saya menjadi manusia yang memiliki suatu kekuatan, yaitu cinta kasih. Berapa cinta saya mengasihi, lihat meditasi kita. Seberapa banyak Anda tekun atau rajin melafal Omitohut. Selanjutnya kita nyanyi satu lagu Buddhis yang bahasa Indonesia, Tekad ke Sorga Sukawati. Omen ichilai changhao bahasa Indonesia. Berjanji sepenuh hati untuk lahir
sembilan sebagai ayah dan bunda. Bunga Padma mekar mewangi menghadap yang Buddha. Aku akan memahami mana tiada lahir kembali. Demikian pula Bodhisattva nan agung menjadi keluargaku yang tercinta. Bunga teratai bertingkat sembilan sebagai ayah dan bunda. Bunga Padma mekar mewangi menghadap yang Buddha. Namo Amitabha 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 Buddha. Demikianlah kita telah menanam suatu kekuatan berlindung kepada Buddha, Dharma, dan Sangha. Tekad kita akan mimba lahir ke tanah suci Sukawati terciptalah di dalam batin jiwa kita semua. Kita bisa menjadi orang besar. Kita bisa melebihi orang Yahudi. Asalkan kita menemukan pencerahan yang ada di dalam kehidupan kita. Belajarlah filsafat pencerahan. Jangan belajar filsafat minta. Kalau kita cuma mujizat, sakti, itu nggak benar itu. Sakyamuni Buddha membabarkan Dharma. Coba kita pikirkan. Moggallana Bodhisattva memiliki kesaktian yang luar biasa. Tidak bisa merubah nasib ibundanya yang menanam karma dosa berat terlahir di alam setan kelaparan. Maka itu kita harus mengerti karma siapapun Buddha nggak pernah bilang bisa merubah. Kecuali kita bisa memiliki kekuatan Buddha Dharma, dapat berkah Dharma, bisa menolong. Nah, kita melalui samadhi yang kuat, menemukan kekosongan yang ada di dalam kehidupan kita. Anda semua melihat Su lagi nyanyi lagu Buddhis. Sebenarnya itu juga kosong, nggak benar. Tapi nggak benar itu kita bisa merasakan ada suatu kekuatan. Jadi kita harus memiliki satu jalan tengah. Seperti internet, komputer. Kita buka keluar layar. Kalau kita rajin disk yang kecil, kita masukin semua bahan-bahan. Kita tutup lagi layarnya. Bukan udah ditutup, udah lenyap gak ada.
Tetapi di dalam layar itu, di dalam internet atau di dalam komputer kita, serba ada. Kita telah memasukin, kita rajin sembahyang, udah masukin serba ada di dalam. Jadi janganlah belajar jadi umat cuman kancing yung si, kancing ngerti nggak? Perasaan. Saya baik, su ini baik. Jadi kita mau belajar menemukan satu pencerahan atau pandangan kebenaran. Baru bisa menuntun kita melenyapkan semua penderitaan menuju pantai kebahagiaan. Inilah sebagai seorang umat Buddha kita harus praktek latihan. Jangan sekali-sekali mendengar orang ngomong, baca mantra ini nanti kamu bisa terkabul dapat apa. Tidak benar. Kalau masih ada terikat oleh sesuatu, tidak menemukan kekosongan, kita masih minta dari luar. Jadi cinta kasih itu sesat. Tidak benar. Kalau kita mau membaca mantra nyencing tanpa ada meminta sesuatu pun, malah kita mau merenung lebih menanam suatu keyakinan yang kuat, berlindung kepada Hyang Triratna. Semoga semua makhluk di 6 alam yang tidak kekal ini mendapat kekuatan Buddha Dharma, terhindarin semua berbuat kejahatan, menuju jalan kebenaran. Itulah cita-cita sebagai seorang umat Buddha kita harus menghayatin. Ya, nah saya juga lupa lagu apa lagi dia siapin. Nah selanjutnya saya ingat ada satu lagu Kuan Yin Ling kan, semuanya kan bisa nyanyi ya. Nah setelah itu nanti saya jelaskan tentang ajaran Kuan Yin. Mari operator kita buka Kuan Yin Ling kan ke.
苦救难，灵感观世音，连作用指引，随处现精神，扬子水洒凡尘，甘露润情深，常念观世音，默念观世音，年年从心起，念佛不离心，用力把那一切灾殃苦而化为尘。唱佛曲是净化自己的心灵，同时你也可以从中了解到一点的佛法。我们做人啊，他轻菜淡薄，不要斤斤计较。人啊，来也没有带什么来，我们死也带不去的。所以，如果能体悟这个道理，不要吝啬。你舍得要吃、要穿、要用、要做功德，尽量去做，不要等了你将来啊不能做了，你要做的时候，你生嗔恨心。为什么呢？很多他在生的时候不结善缘，最后啊业随身，这个因果报啊很可怕，唯有业随身，受了菩萨戒啊。修了菩萨戒哦，最后啊，要死的时候玩大便呢，你们看过吗？人的业力最可怕，我们学佛的人不能带业随自己的身体，要学习放下。Kita bisa melepaskan, membebaskan diri. Kenapa mau benci? Kenapa mau marah? Kenapa mau orang lain mengikuti kehendakan kamu? Cobalah kamu sesuai memberi kesempatan kepada orang lain. Dia berhasil, kita merasa puas, itu adalah jiwa bodhisattva. Cahaya penerangan di dalam hati nurani kita. Cahaya ini itu adalah bibit Buddha, jiwa Buddha. Kita berlindung kepada Buddha. Suatu saat saya akan menjadi Buddha, menuju Anuttara Samyak Sambuddha, Zhen Dan Zhen Jue. Suatu saat ya pasti bisa mencapai kebebasan yang mutlak. Demikianlah bisa saya sampaikan. Untuk mengakhiri, 我也很累了，我连续给你们7首歌了，唱几首了我都忘记了。来，我们唱一首 Pelita Abadi 无尽灯，希望你们大家喜欢。的一盏灯，燃起在古印度的菩提迦叶，是这一盏灯，躲破了长夜的黑暗，是这一盏灯，照亮了离人的归。水面回灯一串，提灯的人代代相传。如今你我手上有灯，你
我心中有灯，让我们手上的灯言传下去，让我们心中的灯照遍大地，灯灯相续，灯灯不尽，绵绵相续，灯灯相续，绵绵不尽，灯灯不尽，绵绵相续。Sebuah pelita tua menyala di Gunung Bodhigaya. Inilah pelita memecah kegelapan yang panjang, pelita abadi perjalanan pulang, pelita abadi yang menerangi hati nurani. Walaupun kuda parinirwana yang memegang pelita terus menerus, kita semua punya pelita menerangi hati kita, pelita penerangan menjalar terus, pelita penerangan menyinari pelita abadi menjalar terus, penerangannya tiada batasnya, 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 tiada batasnya. 可以吗？你们要记得每天都要念准提咒哈。我们唱的观音灵感歌，南无萨多南三藐三菩提，七十难贪嗔他按这里处理准提，说哈安波令，都念。我有印了一张卡，如果你们要的，跟传灵师他们要哈。人家问我师父，你为什么没有重病？因为我每天持准提咒。跟你讲，持了准提咒啊，你很轻松，没有病苦。 很没有压力，所以我一天持3600声最少的，没有事我就念准提咒，因为观音菩萨在唐密，他应化在人间，他是应化是准提观音菩萨来度众生。我们如果学习准提咒的观音菩萨悲愿，我们一定相应愿力相应。 Nah, 我们一定会有得到很大的不可思议的功德。Inilah disebut berkah dharma. Dharma itu bukan turun dari langit. Dharma itu bukan sumbangan, bukan beramal. Kita mau berbuat paramita melalui tekad ikhlas kita yang kuat. Kita menolong orang, kita salurkan jasa-jasa baik melalui kita pembacaan mantra Mahacundi.
Oke ya, sampai di sini saya juga cukup capek. Saya pertama kali 30 tahun loh baru nyanyi ya. 到这边结束，谢谢大家，祝大家身体健康，诸事吉祥，阿弥陀佛。阿弥陀佛。Anumodana， 谢谢我们敬爱的师父，以佛曲引导我们更深入的了解佛法。 Dan sebagai acara terakhir malam ini, marilah kita simak tarian pancaran berkah Awalokite Suara, Fo Jiao Wu Dao Bei Yuan Zi Deng.送给大家一首《明天会更好》，希望大家会喜欢，谢谢。
轻轻敲醒沉睡的心灵，慢慢张开你的眼睛，看看忙碌的世界是否依然孤独地传个不停。春风不解风情，吹动少年的心，让昨日脸上的泪痕随季风干了。抬头寻找天空的翅膀，候鸟出现它的影迹，看那远处，看那昨日的悠走，带着我们的笑容。白雪飘零，燃烧少年的心，是真情浮华的肌肤，倾诉遥远的祝福。唱出你的热情，伸出你双手，让我拥抱着你的梦，让我拥有你真心的面孔，让我们的笑容充满着青春的骄傲，为明天献出虔诚的期待。谁能不顾自己的家园？候鸟出现它的印记，谁能忍心看那昨日的游走，带着我们的笑容？青春不解红尘，胭脂沾染了肺，让久违不见的泪水滋润了你的面容。唱出你的热情，伸出你双手，让我拥抱着你的梦，让我拥有你真心的面孔，让我们的笑容充满着青春的骄傲，让明天献出虔诚的期待。轻轻敲醒沉睡的心灵，慢慢张开你的眼睛，看看忙碌的世界是否依然孤独地转个不停。日出唤醒清晨，大地光彩纵生，让和风付出的影响不成生命的约证。唱出你的热情，伸出你双手，让我拥抱着你的梦，让我拥有你真心的面孔，你真心的面孔，让我们的笑容充满着青春的骄傲，让我们期待明天会更好。一起唱好不好？唱出你的热情，伸出你双手，让我拥抱着你的梦，让我拥有你真心的面孔，你真心的面孔，让我们的笑容充满着青春的青春的骄傲，让我们期待明天会更好。唱出你的热情，伸出你的双手，让我拥抱着你的梦，让我拥有你真心的面孔，让我们的笑容充满着青春的骄傲，让我们期待明天会更好。谢谢，祝我们的明天，每个人的明天会更好。谢谢，阿弥陀佛，谢谢，谢谢 ，Thank you。Demikianlah serangkaian acara perayaan Mooncake Festival malam ini. Terima kasih kepada kehadiran semuanya dan Wang Xiaojie pengisi acara malam ini, juga Nana. Semoga semua kita mendapat berkah, keselamatan,